Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi di sini, jauh di mata dekat di Zoom dalam perkuliahan OUP pertemuan pertama. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi teman-teman semua, kebetulan hari ini adalah awal perkuliahan di semester genap 2021-2022. Kemudian untuk pertemuan hari ini, dan kebetulan yang pertama adalah mata kuliah OOP, jadi mulai hari ini teman-teman sudah menginjak semester kedua, seperti itu. Dan untuk mata kuliah yang ini, mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah algoritma pemrograman dasar yang sudah didapatkan di semester 1. Kalau tidak salah, teman-teman kemarin sudah mendapatkan bahasa pemrograman C++, betul ya? Bersama Pak Farudi. Jadi untuk pertemuan mulai dari hari ini sampai satu semester ke depan, kita akan mempelajari bahasa pemrograman berorientasi objek. Seperti apa itu? Nanti akan kita pelajari sama-sama. Oke, teman-teman apakah sudah mendownload kontrak kuliah dan RPS? Harusnya kalau untuk membuka link Zoom hari ini, harusnya sudah mendownload KK dan RPS. Nanti silakan dibaca. Untuk hari ini mungkin singkat saja, hanya penyampaian kontrak kuliah dan juga RPS-nya. Untuk RPS, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk kontrak kuliah yang perlu kita sepakati bersama ada di sini. Yaitu mata kuliah ini adalah 3 SKS ya. Kemudian semesternya sebelum saya ganti, harusnya semesternya ini semester genap, prodinya prodi bisnis digital. Untuk manfaat mata kuliah adalah dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai pemahaman terkait object-oriented programming yang mencakup bahasa berorientasi objek, konsep kelas dan objek, metode, enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Dengan memahami ini, teman-teman nanti bisa mengikuti mata kuliah selanjutnya, yaitu desain web dan mobile di semester 3. Dan yang dipelajari apa saja? Mulai dari struktur bahasa Java. Jadi, kalau semester kemarin teman-teman sudah mendapatkan bahasa pemrograman C++, semester ini teman-teman mendapatkan bahasa pemrograman Java. Kemudian yang dipelajari selain itu adalah operator dan variabel dalam Java, operasi logika, definisi pengertian objek, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphisme, serta konsep-konsep dasar OOP seperti objek dan kelas, data member, metode, dan seterusnya. Dan capaian pembelajarannya adalah mampu mengaplikasikan konsep pemrograman berorientasi objek secara kreatif. Dengan kemampuan akhir yang direncanakan adalah yang pertama, mendefinisikan bahasa pemrograman berorientasi objek, kemudian menjelaskan konsep kelas dan objek, mengidentifikasi atribut dan metode, menerapkan konsep enkapsulasi, menerapkan konsep inheritance, menerapkan konsep overloading dan overriding, menerapkan konsep abstract class, dan menerapkan konsep polymorphisme. Jadi ada 8 subbab ya. Jadi nanti akan ada banyak sekali indikatornya yang akan kita pelajari selama satu semester. Kemudian ini bahan bacaan atau materinya, buku utamanya mungkin bagi teman-teman yang ingin beli buku, itu bisa pakai yang pertama itu, Indrikianto Ishak, Dasar Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java 2. Atau mungkin pakai buku yang lain, tidak apa-apa. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran semester ini, teman-teman semua nanti silakan menginstal software Java NetBeans. Nanti insya Allah akan saya berikan softwarenya pertemuan selanjutnya. Dan ini strategi perkuliahannya sama seperti mata kuliah yang lain sebenarnya, dan ada yang namanya penugasan terstruktur maupun tugas akhir ya. Seperti biasa akan ada tugas besar, ada tugas akhirnya. Kemudian ini organisasi materinya mulai dari subbab yang pertama, apa itu pemrograman berorientasi objek, kelas objek, atribut metode, enkapsulasi, inheritance,
polimorfisme dan abstrak kelas, sehingga nanti tujuannya adalah selama 1 semester harapannya sudah dapat mampu mengaplikasikan konsep pemrograman berorientasi objek secara kreatif seperti itu. Nah, ini tugas-tugasnya ada 2 macam. Yang pertama adalah tugas individu, diharapkan menghadiri tatap muka, baik pembelajaran secara luring atau daring. Jadi nanti dilihat saja, karena wacananya tengah semester kedua, ini akan dilaksanakan secara luring apabila kondisi pandemi sudah membaik. Kemudian, ini apabila ada tugas membuat resume, harap dikerjakan, atau tugas yang lain. Kemudian setiap individu diharapkan aktif pada saat diskusi maupun tanya jawab dan wajib mengikuti kegiatan praktikum dan membuat laporan praktikum. Jadi karena mata kuliah ini ada praktikumnya, teman-teman, seperti mata kuliah yang lain, jadi tetap nanti melaksanakan praktikum dan membuat laporan praktikumnya. Yang akhirnya pada akhir semester nanti akan dibimbing oleh ASLab dan dosen pembimbing praktikum, seperti itu. Untuk tugas kelompok ini, kalau nanti ada diskusi, jadi silakan diikuti diskusinya dengan baik, dan setiap kelompok bekerja sama dalam tugas akhir berbentuk tugas proyek berupa perancangan produk perangkat lunak dengan menerapkan pemrograman berorientasi objek. Proposalnya nanti akan dipresentasikan pada minggu ke-6, atau mungkin akan diberitahukan lebih lanjut, dan batas pengumpulan tugas proyek selambat-lambatnya 1 minggu sebelum UAS dan dipresentasikan seperti itu. Kemudian setiap kelompok membuat laporan proyek dari tugas proyeknya dan dipresentasikan di akhir semester. Sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan teman-teman, saya persilakan. Apabila tidak ada, saya lanjutkan ya. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Kemudian kehadiran minimal untuk dapat mengikuti UAS adalah 75% berdasarkan pedoman pendidikan. Dan yang ketiga, sanksi terhadap plagiasi adalah pembagian nilai terhadap jumlah mahasiswa yang melakukan plagiasi. Jadi teman-teman hindari yang namanya plagiasi atau contek-mencontek. Kalau memang terpaksa mencontek, ikuti aturan atau kaidah ATM. Amati, teliti, dan modifikasi. Jadi biar ada bedanya. Yang paling penting adalah pelajari bagaimana yang dicontek itu seperti apa. Jadi tidak hanya asal copy paste, tapi juga tahu yang namanya jalan programnya seperti apa, penjelasannya seperti apa, seperti itu ya. Untuk penilaian, ini seperti mata kuliah yang lain, yaitu penilaiannya mencakup penilaian afektif melalui keaktifan dan attitude, kognitif, yaitu tugas terstruktur, kuis, UTS, dan UAS, dan juga psikomotor, yaitu psikomotornya adalah tugas proyeknya nanti. Dan ini diwacanakan pada tatap muka ke-4 dan ke-10 diadakan kuis ya, atau disampaikan selanjutnya. Dan UAS diadakan pada tatap muka ke-16. Kemudian evaluasi dilakukan secara tes tertulis berupa esai dan non-tes berupa portofolio proyek seperti itu. Dan ini bobot nilainya, proses 1-2 bobotnya adalah 30%, jadi masing-masing akan 15%, 15%. Kemudian tugas besar atau tugas proyeknya 25%, praktikum 30% atau nanti bisa berubah, karena biasanya praktikum ini 35, tugas proyeknya 20, seperti itu. Kemudian UTS dan UAS ini wajib diikuti. Dan ini praktikum wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Kemarin saya set praktikumnya adalah 8 kali. Jadi teman-teman apabila tidak mengikuti praktikum selama 4 kali atau tidak mengumpulkan laporan praktikum, mahasiswa dinyatakan gugur dari mata kuliah OOP. Dan apabila mahasiswa tidak mengumpulkan tugas proyek, ini juga sama, dinyatakan gugur dari mata kuliah OOP. Dan apabila ditemukan praktik plagiasi dari praktikum, dari tugas besarnya, nanti mahasiswa terancam diberi nilai E, sehingga nanti nilainya bisa digugurkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, amati, teliti, dan modifikasi, seperti itu. Untuk kriteria penilaian seperti biasa, seperti ini. Jadwal perkuliahannya ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ya mulai dari pertemuan pertama hari ini, pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya.
Kita ada 14 pertemuan, ditambah 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah saya sampaikan semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Mbak Regina, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kok mukanya kayak sedih, ini kenapa ini? Tidak ada, Pak. Enggak ya, enggak sedih ya, bahagia ya. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Regina mungkin? Tidak ada, Pak. Enggak ada, oke. Mas Fajar mungkin. Mas Fajar mau bertanya mungkin? Atau ingin disampaikan? Belum ada, Pak. Udah jelas semua ya. Mas Rahmat. Belum ada, Pak. Udah jelas semua berarti ya. Jadi teman-teman ikuti perkuliahan ini dengan serius tapi santai begitu saja. Biar tidak terlalu tidak terlalu kaku, jadi tetap santai saja tapi dikerjakan dengan serius seperti itu. Jadi ada beberapa praktikum, ada beberapa materi yang akan teman-teman dapatkan selama 1 semester ke depan seperti itu. Praktikum dimulai pada pertemuan keberapa? Oke. Pertemuannya mulai ke pertemuan berapa ya praktikumnya? Kalau yang wacana saya, ini mulai pertemuan keempat. Sampai nanti pertemuan ke-12. Tapi ini masih dalam wacana karena kami masih menghubungi pihak laboratorium. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Apabila tidak ada, saya stop saja dulu sebentar.